substratnya tetap kedelai. Ya, cuman dia dimasukkan di dalam larutan garam. Ya, jadi istilahnya bukan fermentasi substrat cair, tapi fermentasi dalam kultur terendam. Ya, submerged. Jadi fermentasi terendam. Ya, jadi bukan fermentasi pada substrat cairnya, tapi pada fermentasi kultur terendam. Ya, itu yang kita istilahkan. Memang istilahnya menjadi lebih spesifik. Nah, jadi sama seperti ketika kita bicarakan pada fermentasi etanol. Misalnya pada fermentasi wine. Itu kira-kira fermentasinya bagaimana? Buahnya dihancurkan kemudian difermentasi, ataukah buahnya dihancurkan kemudian diambil nutriennya, diekstrak? Ya. Kalau kita hanya merebus kemudian mengekstrak, maka fermentasinya cair. Tapi kalau buahnya itu kita hancurkan, kemudian kita fermentasi dengan ditambahi air, maka itu menjadi kultur terendam. Nah, ini nampaknya masih ada yang menggunakan untuk yang lain. Ya, jadi seperti Mas Ahmed Nuruddin ini, nampaknya selain kuliah juga sedang menonton sesuatu. Ya, kenapa saya katakan itu? Karena saya melihat di sini kita tidak sedang bersenda gurau, beliau tertawa-tawa. Ya, ini nampak. Mohon Mas Ahmad Nuruddin ya konsentrasi pada kuliah. Kalau Anda tidak kuliah dengan benar, meskipun hadir, bisa-bisa juga kita anggap tidak hadir. Ya, itu yang perlu saya tegaskan ke Anda. Mari kita hadir kuliah. Nanti setelah ini kuliahnya nggak sampai 1 jam kok. Ya. Setelah itu ada kuis yang harus dikerjakan dan dikumpulkan pada hari ini. Ya, jadi tolong nanti diperhatikan dan Anda harapannya sudah masuk di dalam Google Classroom. Ya. Dan hari ini Anda juga dapat presensi, ya mungkin supaya masuk di dalam kuliah daring, jangan luring ngisinya ya. Kalau luring Anda nanti dianggap tidak masuk, karena kuliahnya semuanya daring. Ya, jadi di dalam default-nya itu Anda ditulis masuk luring. Nah, kalau Anda sekarang hadir, maka tulislah di dalam daftar hadirnya adalah daring. Ya, supaya Anda dianggap masuk. Kalau Anda menulisnya luring, nanti dianggap tidak masuk. Ya, karena tidak ada kelas. Itu yang saya berikan. Nah, jadi pada dasarnya yang dimaksud fermentasi cair itu adalah fermentasi termasuk di dalamnya fermentasi terendam. Terendam itu artinya memang bahannya tetap padat seperti pada kecap, ya, tapi dimasukkan ke dalam cairan atau memang kulturnya adalah cair. Nah, satu contoh, kalau saya mau membuat bioetanol dari jerami, ya, dalam benak Anda kira-kira itu fermentasinya cair, artinya dia diekstrak dari jeraminya, ataukah terendam, jeraminya dihaluskan, kemudian direndam di dalam cairan, kemudian difermentasi. Ya. Kira-kira gimana? Ada yang bisa jawab? Jeraminya dihaluskan, kemudian dimasukkan seperti ketika memfermentasi kecap, ya, ataukah
itu dihancurkan, diekstrak, seperti kita membuat pada fermentasi wine, yaitu dihancurkan, kemudian diambil cairannya, kemudian difermentasi. Kira-kira semacam apa? Ada yang bisa jawab? Ya, tadi kelihatannya Mas Hafiz mau jawab. Kira-kira yang mana Mas Hafiz? Saya hancurkan, saya masukkan, ataukah saya panaskan, kemudian saya ekstraknya, saya ambil untuk fermentasi. Nggak kedengeran, nanti buka coba suaranya. Belum tahu, Pak. Belum tahu. Oke, coba kita lihat ya. Bentar. Innovation Spotlight. Bentar, kok tidak kelihatan anunya. Nah, ini coba saya putarkan video tentang pembuatan bioetanol dari jerami. Ya, kita lihat, bentar. Oke ya, saya putar ya. Innovation Spotlight. Sun liquid process converts straw to biofuel. Kelihatan tidak gambarnya? Obtaining biofuels from the sugars of arable crops is standard practice. A new approach which holds out huge potential worldwide is the use of agricultural residues as an alternative. Gambarnya tadi kelihatan nggak? Belum, Pak. Belum ya, tadi videonya nggak kelihatan ya? Maka itu, tadi terus saya hentikan sementara kok agak ini agak trouble sedikit. Oke, kita mulai lagi. Nah, kok agak bermasalah. Innovation Spotlight. Sun liquid process converts straw to biofuel. Obtaining biofuels from the sugars of arable crops is standard practice. A new approach. Tidak kelihatan ya? Kok di sini kok gambarnya kok? Bentar. Kok tidak muncul gambarnya? Gambarnya tidak muncul tadi? Belum, Pak. Belum ya? Ya, maka bentar tak tutupnya dulu. Coba tak ganti yang lain. Kok ada bermasalah? Innovation.
Oke, ya. Sudah kelihatan gambarnya ya? Sudah, Pak. Oke, saya putarnya kalau begitu. Spotlight. Sun liquid process converts straw to biofuel. Obtaining biofuels from the sugars of arable crops is standard practice. A new approach which holds out huge potential worldwide is the use of agricultural residues as an alternative feedstock. For example, bioethanol could be made from straw from Asia's rice paddies or residues from sugarcane in South America, corn stover in the United States, or wheat straw in Europe. Limbah dari jerami jagung. The biotech sunliquid process now allows Clariant to obtain difficult-to-extract sugar from non-food feedstocks such as cereal straw, corn stover, and bagasse. The sugar is then converted to ethanol. This approach overcomes the food versus fuel debate and offers an efficient way to reduce greenhouse gas emissions in comparison to fossil fuels. Nah, ini jerami-jeraminya. Whatever agricultural waste is available in the region can be used. In Padat. Europe, that is predominantly wheat straw, which is supplied in bales and cut into pieces. Dihancurkan karena menggunakan yeast. The process comprises 4 steps, starting with mechanical and thermal pretreatment. Penggunaan pretreatment adalah In menggunakan a tank, enzim. the straw is treated with steam under pressure, which reduces it to fiber bundles. Di steam. The second step is enzyme production. Clariant produces the enzymes as an Dari yang hasil integrated di part of the steamnya tadi process cairannya itself, digunakan untuk minimizing produksi procurement enzim. outlays and making the overall process more cost-efficient. Nah, produksi enzim selulasenya. Initially, a small quantity of the straw fiber is separated from the rest, fed into a small reactor, and provides the nutrient medium for the microorganisms that are then added. Nah, Under mikroorganisme yang ada ideal ini process digunakan untuk conditions, produksi these enzimnya. microorganisms, which are tailored to the raw material employed, rapidly produce large quantities of enzymes. Nah, The enzim yang rest of the straw dihasilkan fiber is liquefied in multiple reaction dicampur dengan vessels by cairan means of these hasil enzymes. dari Since the enzymes are specially jeraminya tailored tadi, to the raw ya, material digunakan untuk used memecah and the conditions in selulusnya. the reactor, the subsequent process is far more efficient than with standard, non-specialized enzymes. The enzymes release all the sugars available in the straw and Nah, convert them enzim to the tadi akan respective memecah monomers, rantai-rantai yang to ada the C6 sugar, glucose, and the C5 sugars, di xylose selulus and menjadi arabinose. gula-gula sederhana. The enzymes act as biological scissors, cutting up the long sugar chains. The insoluble lignin is now removed and employed as fuel to Nah, provide the tersisalah energy lignin required throughout the process. yang akan digunakan The sebagai sun bahan liquid bakar process nantinya. is energy self-sufficient, requiring no additional energy from fossil fuels. Gula yang terbentuk Next, tadi the sugar kemudian masuk solution kepada produced in step 2 fermentasi. undergoes fermentation. Jadi All sugars fermentasinya are adalah fermented fermentasi simultaneously with the help of cair. specially developed fermentation organisms. In other words, the organisms take up all the sugars at the same Jadi time sudah tidak ada and lagi convert them to ethanol, which is jeraminya. initially dissolved in water. Dari Using gula these specialized difermentasi menjadi fermentation etanol. organisms, about 50% more ethanol is produced than with comparable processes. In step 4, Nah, baru ethanol kemudian masuk ke purification, purifikasi the ethanol is extracted from the untuk water. This mengambil is normally achieved through etanolnya. distillation, a highly energy-intensive method. Clariant has developed an alternative, very energy-efficient process that Dengan employs cara specialized menggunakan absorbers. absorben. These are porous, Ya, untuk sponge-like menyerap. structures that act like a sieve. Ya, Water passes through the absorbers, etanolnya while akan the diikat ethanol oleh is first absorbennya, bonded to their large surface airnya area lewat, and then separated off. kemudian The nanti resulting pure ethanol can now dilepaskanlah be processed to produce alkoholnya ini, biofuel. sehingga menjadi murni. 4 to 5 metric tons of straw yield about 1 ton of bioethanol, enough to drive some 15,000 kilometers and cut carbon emissions by up to 95% compared with gasoline. Which means the new sun liquid process helps to supply the world with fuels that are safer, more sustainable, and more environmentally friendly. Nah, itu tadi kita ambilkan contoh fermentasi cair. Ya. Pada kecap kemarin fermentasi terendam, cair tapi kulturnya adalah terendam. Sekarang kita ambilkan contoh fermentasi cair
di mana bahan baku awalnya itu padat, ya, yaitu jerami. Tetapi untuk dapat menjadi alkohol, mikroorganismenya tidak dapat memecah atau menggunakan gula menjadi alkohol karena tidak memiliki enzimnya. Oleh sebab itu dilakukanlah apa yang disebut dengan pretreatment. Pretreatment dilakukan agar selulus yang ada itu diubah menjadi gula. Ya, ada pretreatment di situ ada menjadi gula pada likuifikasi tadi pada tahap kedua, pada tahap likuifikasi. Nah, setelah jadi larutan gula, baru dimasukkanlah tahap fermentasi cair. Ya, fermentasi kultur cair. Jadi dia larutan gula di situ. Nah, fermentasi dilakukan menggunakan yeast. Setelah itu baru dilakukanlah proses purifikasi, proses pemurnian. Jadi ada 4 tahap ya, yang kalau coba kita cermati di situ. Tahap berikutnya adalah tahap purifikasi, tahap keempatnya. Memurnikan karena harus membuat 99%, maka tidak dilakukan dengan destilasi, tapi menggunakan absorben. Jadi alkoholnya diserap, airnya lepas, alkohol yang terserap kemudian dilepaskan kembali. Itu yang dilakukan sebagai contoh dari fermentasi terendam. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa contoh dari fermentasi terendam. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita tunggu baru berputar. Nah, ini kita melihat pada fermentasi terendam dari media. Contoh yang paling sederhana adalah dalam fermentasi-fermentasi yang kita lakukan di dalam lab. Fermentasi asam cuka, fermentasi alkohol, fermentasi wine, fermentasi yogurt, nata. Nata itu medianya cair, tapi meskipun nanti hasilnya adalah dalam bentuk padat. Ya. Kalau coba kita melakukan itu. Nah, jadi substratnya cair, kalau fermentasi substrat cair. Kalau terendam, fermentasi cair, maka substratnya mungkin padat, tapi dia direndam dalam cair. Contohnya kemarin pada kecap. Ya, jadi kenapa digunakan istilah terendam? Ya. Ada yang menggunakan fermentasi cair, ya, menghilangkan kata substratnya, atau digunakan kultur cair, ya, untuk mengganti kata substrat. Ini mungkin lebih cocok dengan menggunakan kata kultur cair. Nah, misalnya molase dan sebagainya. Harapannya dengan menggunakan kultur cair ini, maka senyawa bioaktif yang ada yang diproduksi, baik itu dari metabolit primer atau metabolit sekunder atau enzim dan sebagainya, akan masuk ke dalam medianya, ke dalam kulturnya. Ya, dalam media sehingga mudah dipisahkan. Berbeda dengan pada kondisi padat itu agak lebih sulit memisahkan produknya. Karena produknya akan melekat pada substrat padatnya. Dari fermentasi padat, kalau itu kita akan mengambil senyawa bioaktif, maka itu harus dimasukkan dalam cairan dulu, harus dicairkan dulu sehingga dapat terekstrak. Nah, ini pada fermentasi padat menjadi ada tahapan untuk mengekstrak, ya, entah dengan senyawa-senyawa alkohol atau air atau apa dan sebagainya, ya, proses-proses ekstraksi yang dilakukan. Beda dengan menggunakan kultur cair, lebih cepat. Ya. Nah, kelebihan dari kultur cair ini adalah substrat cepat digunakan dibandingkan dengan pada media padat. Kemarin sudah kita bicarakan pada media cair dapat tercampur dengan baik. Sementara pada substrat padat, ya ada di situ. Misalnya pada fermentasi
kecap kemarin, jamurnya hanya tumbuh di situ. Sehingga kita ratakan. Pada fermentasi tempe, ya pada kedelai tadi. Beda dengan kita fermentasi yogurt, semua akan jadi berbarengan. Kenapa? Karena mikronya ada di semua bagian. Sehingga pada fermentasi kultur cair ini lebih sering digunakan untuk bakteri daripada untuk jamur, ya, bakteri atau kamel. Ya. Nah ini, ya, pada pertumbuhannya juga dapat dilakukan. Kalau dia aerob, dia akan di atas, kalau anaerob akan di bawah, dan sebagainya. Sementara kalau kita menggunakan media padat, tidak dapat berlangsung semacam ini. Ya. Mikronya tidak dapat berpindah-pindah semaunya. Kalau di sini, cenderung ketika dia mikronya anaerob, maka cenderung dia akan ke dasar media. Tapi kalau pada media padat, misalnya kita menggunakan kedelai, ya sudah, dia ada di mana? Di atas ya di atas, lalu tumbuh. Ya, maka ketika kita membuat tempe misalnya, pada keadaan yang sangat tebal, jamurnya nggak akan mampu tumbuh di tengah yang bersifat anaerob, karena tertutup oleh hifat dia sendiri. Akhirnya bagian tengah dia mati. Bahkan kemungkinan yang di bagian tengah tumbuhlah bakteri-bakteri anaerob, sehingga menimbulkan bau busuk. Tempenya dikatakan orang, tempenya tidak jadi. Kenapa? Jamurnya tidak tumbuh. Kenapa? Karena nggak ada udara. Tertutup oleh hifa yang dia bentuk. Maka ketebalan membuat tempe itu sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dilakukan. Apakah dia diberi aerasi dari bawah ataukah tidak, kondisi pengalaman, kondisi bagaimana menjarangkan kedelainya. Ya, apakah dicampurkan yang lain sehingga jamurnya menjadi tumbuh sehingga bagian tengah dapat tumbuh. Ya. Ini sesuatu yang harus diperhatikan orang membuat tempe. Maka tidak dapat membuat tempe terus langsung tebal sekali, tidak dapat. Kecuali dia melakukan sesuatu di dalamnya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya. Beda dengan pada sutra cair ini. Ya, kalau tidak ada pengadukan, tidak ada aerator, maka perilaku mikroorganismenya dapat dilihat. Dia anaerob, dia aerob, fakultatif atau apa. Akan kelihatan di mana dia tumbuhnya. Ya, itu perbedaannya. Jadi perbedaan ketika tumbuh pada substrat padat maupun pada fermentasi cair. Nah, itu kalau coba kita lihat. Nah, pertumbuhan seringkali kalau dilakukan pengadukan, dia menjadi tersuspensi, terdispersi merata. Nah, kalau tidak, kadang-kadang dia akan membentuk unit-unit sendiri yang kita kenal dengan flock. Maka ada istilah kita kenal dengan flokulan, ya senyapanya digunakan untuk membentuk flock. Pada pertumbuhan substrat cair ini juga akan begitu. Kalau kita biarkan, kecenderungan mikroorganisme akan membentuk tadi apakah di bawah, di atas, atau di tengah. Tapi pada fermentasi cair seringkali dilakukan dengan cara pengadukan atau aerasi sehingga dia akan merata. Itu. Jadi paling mudah adalah apa? Dilakukan. Kecuali memang tidak boleh diaduk. Seperti contoh kemarin kita melihat pada pembuatan nata. Nah, itu kalau diaduk, goyang, ya nggak jadi. Maka meskipun dia aerob, tetap nggak boleh diaduk. Atau pada pembuatan yogurt. Ya, itu seringkali kita juga akan melihat ke sana. Dia membutuhkan, ini kalau dia diaduk, nanti gumpalan-gumpalannya akan pecah. Ya. Seringkali juga membentuk, ketika didiamkan, ini membentuk biofilm, misalnya pada fermentasi asam asetat, ya, akan terbentuklah biofilm. Karena dia cenderung untuk membentuk lapisan, membentuk suatu kebersamaan. Sehingga sel-sel yang saling berinteraksi ini sering diberikan media untuk tumbuh. Ya, media pendukung. Misalnya pada fermentasi asam asetat atau pada penanganan limbah, pada model trickling filter, maka dia akan digunakan kondisi macam itu. Ya.
Yaitu dengan apa? Dengan dibuat dia melekat pada suatu media. Kemudian mediumnya dialirkan. Sehingga dia ada di situ terus. Mediumnya yang mengalir. Nah, ini kalau digunakan untuk mengolah limbah menjadi enak. Ya. Batu-batu atau kerikil yang ditumbuhi oleh mikroorganisme dibiarkan dalam suatu tempat, dalam suatu aliran, kemudian limbah yang akan diolah itu dialirkan ke kerikil-kerikil tadi. Nah, sehingga setelah melewati mikroorganisme yang ada pada kerikil tadi, pada ujung yang satunya, pada ujung outletnya, akan didapatkanlah limbah yang sudah bersih. Nah, ini yang disebut dengan horizontal filter. Ya, jadi akan jalan ke arah sana. Ya. Itu kalau coba kita cermati. Jadi pada dasarnya sama dengan kultur padat, ya, bahwa bioreaktor yang digunakan itu harus memberikan lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan mikroorganismenya. Sehingga ada kontak sel dan substratnya. Intinya ke sana. Bagaimana kontak itu terjadi, ya, apakah dengan agitasi ataukah tidak, ya, sehingga produk yang diharapkan itu tercapai. Intinya hampir sama dengan pada fermentasi substrat padat, di situ akan dapat dilakukanlah suatu kondisi tercapainya hubungan antara sel dengan medianya. Sehingga untuk dapat menggunakan fermentasi dalam substrat cair, kita harus mengetahui kriteria mikroorganisme yang akan kita gunakan. Ini dapat tumbuh aktif atau tidak pada media cair. Ya. Atau harus diaktifkan. Diaktifkan itu misalnya harus diaduk. Dia bakteri, tapi dia pasif. Maka dia harus diaduk. Ya, pada fermentasi kecap, tiap hari dilakukan pengadukan. Nah, itu satu contoh. Ya. Tidak dilakukan setiap saat, nah, itu energi yang tinggi, dilakukan pengadukan, setelah itu dibiarkan, biarlah proses berlangsung. Ya. Sehingga apa? Fermentor yang digunakan harus dilengkapi dengan pengendalian beberapa parameter. Proses sterilisasi juga harus diperhatikan, ya, bagaimana kita mensterilkan fermentornya. Ya, berbeda dengan pada fermentasi substrat padat, di mana sterilisasinya tidak sepelik pada substrat cair. Ya, wadahnya atau fermentornya harus disterilkan, perlengkapannya juga, kemudian medianya. Pada fermentasi substrat padat seringkali tidak harus begitu steril. Nah, itu kalau coba kita bandingkan keduanya. Ya. Ini contoh beberapa yang digunakan tadi gula larut. Ini contohnya adalah gula-gula yang hasil proses pretreatment tadi, ya, menjadi gula yang larut sehingga dapat digunakan. Ya. Atau kalau pada wine itu ada pada jus buahnya. Atau saudara juga dapat membuat dari sayuran, ya, maupun pada pengolahan air limbah. Ya. Ini sering digunakan untuk ekstraksi metabolit sekunder. Ya, banyak digunakan, tapi tergantung juga mikroorganismenya. Tidak selalu secara teoritis tadi substrat cair itu lebih mudah, lebih ini, maka nanti harapannya hasilnya lebih tinggi, ternyata tidak selalu begitu. Ya, ini coba kita nanti lihat apa yang ada. Contohnya pertama pada produksi enzim. Ya. Kalau enzimnya dari bakteri tadi, maka akan menggunakan air yang tinggi pada pretreatment-nya tadi, sehingga dilakukanlah dengan cara liquidifikasi. Nah, tapi kalau enzimnya dari jamur, maka biasanya menggunakan substrat padat. Meskipun orang sekarang sedang berusaha bagaimana supaya dapat menggunakan substrat cair semua. Karena lebih mudah untuk mengambil produknya. Yang selama ini dihasilkan pada substrat padat, diharapkannya dapat dipindahkan ke substrat cair. Nah. Contoh tadi pada enzim yang dari
bakteri, kita lihatkan pada filmnya. Ya. Bagaimana dengan enzim dari jamur? Ya. Umumnya dari jamur lebih cocok ya pada media padat. Nah, ini contohnya perbedaannya dapat kalau coba kita lihat. Ini ada enzim esterase dan sebagainya. Kalau kita lihat hasilnya pada media padat dan media cair sangat jauh. 20, 0,4, 60, 28, 6, 30, 18 ya. 12.000, 2.500 ya internasional unit. Jadi kita lihat sangat jauh sekali. Kalau dari menggunakan aspergillus masih mudah dihasilkan pada kondisi padat. Mungkin karena kondisi padat ini membuat dipaksa jamur tadi untuk menghasilkan enzim karena medianya ada di dalam, sehingga dia harus mengeluarkan enzimnya. Sementara pada substrat cair, kontak langsung dengan media mudah. Sehingga produksi enzimnya tidak begitu tinggi. Itu kemungkinannya. Jadi kenapa pada substrat padat ini hasilnya lebih tinggi. Tetapi yaitu tadi, prosesnya ternyata lebih sulit. Bagaimana dengan enzim dari bakteri? Sama sebetulnya. Namun beberapa penelitian juga menunjukkan SSPS memberikan hasil yang juga lebih baik. Ya. Jadi nampaknya pada kondisi yang sulit itu mikroorganisme menjadi lebih aktif. Ya. Jadi harapannya dia itu pada kultur media cair itu lebih bagus, ternyata juga tidak selalu. Ini contoh hasilnya dari beberapa bakteri, ya, amilase misalnya, ketika digunakan media padat, hasilnya sekitar 50.000 unit per gram. Tapi ketika dibuat cair, hanya 400 unit per mililiternya. Jadi, agak jauh. Pada kondisi padat, ternyata hasilnya tetap lebih bagus. Kecuali ini silanase nampak bahwa penggunaan media cair jauh lebih tinggi. Ya, jadi belum standar mana yang lebih baik dan sebagainya, tergantung enzimnya, tergantung mikroorganismenya dan sebagainya. Ya. Harapannya orang dapat menggunakan media cair semua. Ya. Bagaimana dengan antibiotik? Antibiotik umumnya adalah menggunakan jamur. Jamur itu tadi dikatakan lebih baik menggunakan media padat. Pada antibiotik sebetulnya dapat juga menggunakan media cair, tapi dalam bentuk lapisan yang tipis, sehingga pembentukan pelikel-pelikel menyatu-menyatunya itu dapat dihindarkan. Ya. Tapi memang menggunakan media padat yang tipis itu akan menjadi lebih baik juga. Ya. Lebih stabil. Ya. Dan hasilnya juga lebih tinggi. Ini kalau kita lihat, jauh Mas Ihan, cukup jauh beberapa kondisinya, sehingga para ahli masih tetap berusaha bagaimana memindahkan kemampuan tadi, faktor apa yang membuat dia pada media padat itu tinggi, sementara pada media cair itu rendah. Maka kalau dapat digunakan media cair, itu tentunya menjadi lebih menarik. Ya. Nih, beberapa contoh bagaimana membuat yogurt. Yogurt dibuat dari fermentasi menggunakan 2 bakteri yang bekerja berurutan, ya, yaitu Lactobacillus dan Streptococcus, yang akan menggunakan substrat yang ada. Ini diproses, kemudian didinginkan, ya, kemudian simpan. Itu kalau coba kita lihat, ya. Ini contoh pembuatan. Kita lihat bagaimana pembuatan ya. Kita putarkan videonya pembuatan yogurt. Ya.
I'll hold my breath and then I keep looking for something new. Will you pick me up? Can you pull me through a melody? A little piece of where I come from. Take me home today. Take me out to play. Tuh, kita lihat. Ya, setelah dipanaskan, kemudian dimasukkan dalam wadah yang hampir penuh, ya, karena dia mikroaerob. Kemudian baru mikronya dimasukkan, itu dari yogurt yang sudah jadi. Nah, ini setelah beli yogurt, kemudian kita masukkan. Kita campur, ya, maka dia akan melakukan proses fermentasi pada suhu sekitar 37 sampai 42. Jadi inkubasi sekitar 6 sampai 8 jam. Kita tutup supaya tidak ada udara yang masuk. Dia akan nampak sudah mulai mengental. Nah, kemudian kita dinginkan. Nah, itu. Ya, dari situ kita dapat melihat substrat cair fermentasinya macam-macam. Salah satunya adalah pada pembuatan yogurt. Meskipun kita juga akan mengenal berbagai macam produk yang sejenis dengan yogurt. Ya. Kita akan mengenal apa yang disebut dengan dadih. Ya. Kalau kita lihat yang macam-macam yogurt, ada kefir. Kefir ini adalah fermentasi yang lebih asam, tapi karena di situ juga ada yeast-nya, maka dia kefir ini biasanya mengandung alkohol, beda dengan yogurt. Itu kalau coba kita lihat. Ini kulturnya tadi ada dua, ya. Satunya akan menghasilkan tumbuh pertama kali Streptococcusnya, kemudian akan menghasilkan asam amino yang akan digunakan untuk pertumbuhan lactobacillusnya. Sehingga terjadilah proses pengasaman dan sebagainya. Itu kalau kita lihat. Itu kuliah kita katakan tadi tidak ada 1 jam, maka sekarang, ya, kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan silahkan. Ya. Kalau tidak, saya akan memberikan kuis yang dikerjakan sampai jam 15, ya. Dimasukkan di dalam Google Classroom. Nanti saudara tinggal upload, boleh ditulis tangan. Kalau tulis tangan nanti di potret, kemudian diupload atau saudara ketik. Ya, oke. Soalnya yang pertama, ya silakan ditulis dulu.